kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi meskipun lewat online ya. Umahada Rahman, kelompok Wafa Saukal Jannah. Sudah lama kita tidak bertemu dengan sebab karena sekarang niko kita diwajibkan libur dulu, atau kalau tidak libur boleh pakai online. Dan karena kemarin kita coba pakai Zoom, ternyata yang lain tidak bisa mendownloadnya, ya otomatis nggak jadi, cancel lagi. Hasil kita cari jalan yang lain, cari wasilah yang lain, salah satunya lewat video saja. Dan kalian teman-teman atau sahabat-sahabat atau umat-umat sekalian di kelompok Wafa bisa menyimak dengan sesantai mungkin gitu ya. Alhamdulillah, puji serta syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberi waktu, masih diberi pahala untuk senantiasa, masih diberikan semangat untuk senantiasa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, masih diberikan kemampuan, dan masih disampaikan waktu kita ke bulan Ramadan yang kita cintai. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada kita yang senantiasa mencoba untuk meniru setiap jejak langkah beliau. Kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda ya, kelompok Wafa. Pakai bahasa Indonesia saja ya sekali. Di kesempatan kali ini di bulan Ramadan tanggal 1, ya otomatis kita mendingan nerangin tentang Ramadan, tentang saum di bulan Ramadan. Dan sudah semuanya pada tahu kalau tentang Ramadan ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Umat sekalian, pada ayat ini ayat tentang diwajibkannya saum. Saum itu kalau dalam hadis diterangkan bahwasannya saum itu adalah menahan atau imsak. Dan menurut istilah saum itu adalah kita menahan dari segala makan, minum, dan yang lainnya yang bisa membatalkan saum, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Mungkin kalau disambungkan ke jam-jam seperti sekarang, dimana kita itu mulai saum dari mulai fajar, yaitu dari mulai subuh kita itu sekarang jam 4:30, dan berakhir ketika maghrib kalau nggak salah di jam 6 ya, sekitar kurang 5 menit apa kurang 10 menit gitu, yang penting jam 6. Nah, di sepanjang waktu itu otomatis kita harus menjaga atau menahan semua yang bisa membatalkan saum, dari mulai makan, minum, menjaga diri juga dari hal-hal yang membatalkan saum ya, seperti kalau suami istri, misalkan berhubungan suami istri gitu ya, dan ataupun hal-hal yang bisa mengurangi pahala saum, semacam ghibah atau semacam hal-hal yang membuat laga. Itu adalah hal-hal yang merupakan berkurangnya pahala saum kita. Nah teman-teman atau sahabat-sahabat, umat-umat yang saya cintai, di ayat yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian asyamu saum. Berarti dalam ayat ini otomatis yang mampu melakukan saum adalah orang-orang yang beriman. Karena Allah juga memanggil di sini, ada memanggil orang-orang yang beriman.
Dan ketika di luaran sana ada orang-orang yang tidak beriman, berarti mereka tidak melaksanakan saum. Dan salah satu tanda orang yang tidak beriman salah satunya tidak melaksanakan saum, karena dalam surat ini dikalamkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau kita merasa orang yang beriman, otomatis kita akan berusaha sekuat mungkin melaksanakan saum, bahkan menyempurnakan saum itu. Nah, menyempurnakan saum itu berarti mengurangi hal-hal yang membuat pahala saumnya berkurang. Nah, saum ini ternyata diwajibkan oleh Allah tidak kepada kita saja, tetapi dari orang-orang sebelum kaum Nabi Muhammad. Cuman dengan cara yang berbeda, dengan syarat syar'i yang berbeda. Nah, dan kepada semua kaum Nabi Muhammad Allah memberikan peraturan-peraturan, ya salah satunya saum itu dilaksanakan dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu ya sahabat-sahabat semua. Dan dari ayat ini ada tujuan, apa yang menjadi tujuan utama diwajibkan saum. Karena tidak semata-mata Allah memberikan syariat kecuali di akhirnya kita akan memiliki manfaat dari syariat itu, atau memiliki tujuan dari syariat itu. Apakah tujuannya itu? Tujuannya adalah tidak lain la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan dari saum itu adalah supaya kita bertakwa, menjadi orang yang takwa. Dan perlu sahabat ketahui, menjadi orang yang takwa tidak instan. Menjadi orang yang takwa tidak mudah. Menjadi orang yang takwa butuh proses yang panjang. Menjadi orang yang takwa pasti banyak godaan, banyak halangan. Dan teman-teman, sahabat-sahabat dan umahat-umahat yang hadir di sini, semuanya sudah merasakan hal itu. Semuanya sedang merasakan proses itu, bahkan saya sendiri. Ketika proses bertakwa itu, banyak halangan-halangan yang membuat kita setelah ada di jalur Allah, ada lagi yang mengajak kepada hal yang lain. Ketika sudah berada mulai di jalur yang sebagus mungkin, ada lagi hal-hal yang membuat kita mengajak kepada hal-hal yang tidak di jalurnya. Dan itu saya rasakan juga, tidak hanya untuk kalian, tapi saya rasakan juga. Nah, dari saum ini, dari saum Ramadan ini, salah satunya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Karena saum ini memulai dengan menahan. Nah, menahan itu berarti tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi yang pasti menahan hawa nafsu. Karena ternyata yang membuat kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak di jalurnya adalah karena kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Dan dalam Al-Quran yang lain, dalam ayat yang lain diterangkan bahwasanya hawa nafsu itu rata-rata memerintah untuk berbuat keburukan atau kalau ayatnya ayatnya itu inna nafsa la'ammaratun bisu'i, bahwasanya sesungguhnya hawa nafsu itu rata-rata condong untuk melakukan kejelekan. Nah, dari saum Ramadan ini otomatis teman-teman ya. Jadi supaya kita menjadi orang yang bertakwa diawali dengan menahan semuanya, menahan makan, menahan minum, supaya tidak makan tidak dalam waktunya, supaya kita minum nanti dalam waktunya. Termasuk kita nanti ketika berbuat kejelekan bisa mengurangi pahala saum, otomatis kita juga menahan hal itu. Kita ingin gibah, kita ditahan. Kita ingin melakukan yang laga, kita menahannya. Kita ingin melakukan hal-hal yang buruk, kita menahannya. Nah, itu adalah bentuk yang akan menjadi kita bisa menjadi orang yang seutuhnya, menjadi orang mukmin seutuhnya, menjadi orang yang bertakwa ujung-ujungnya, gitu ya. Jadi tidak semata-mata Allah mewajibkan saum, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Dan takwa itu dalam definisi hadis dikatakan bahwasannya takwa itu adalah
menjauhi semua larangannya, melaksanakan semua perintahnya. Dan dalam hal ini, melaksanakan semua perintahnya, otomatis kita harus sesuai dengan contoh Rasul. Menjauhi larangannya pun sama, kita sesuai dengan contoh Rasul. Dan sahabat semua, dipastikan bahwasannya dari saum ini, salah satunya bertakwa itu adalah kita bisa melembutkan hati. Jadi saum ini kita bisa melembutkan hati yang keras. Hati yang keras itu yang seperti apa? Kalau seperti Umar berkata bahwasannya hati yang keras itu ketika kita mendengar ayat Al-Quran, kita tidak pernah merasa bergetar sekalipun, nanti hati kita sudah mulai keras. Atau ketika kita mendengarkan tentang ayat-ayat yang menjurus kepada siksaan neraka, terhadap hari kiamat, hati kita tidak tergores sedikit pun, bahkan kita biasa-biasa saja, dan itu salah satunya hati kita sangat keras. Atau ketika kita tidak bisa menangisi dosa kita itu banyak dosa, tetapi kita tidak pernah bisa menangisi dosa kita, berarti kita termasuk orang yang berhati keras. Nah, teman-teman atau umahat-umahat yang hadir di sini, tujuan kita melaksanakan saum ini yaitu menjadi orang yang bertakwa dan menjadi kata yang keras menjadi hati yang sah selembut Rasulullah. Gak akan pernah bisa selembut Rasulullah, tapi minimal kita bisa mengikuti sedikit-sedikit hal yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Di sini ada hadis tentang kelembutan hati Rasulullah. Rasulullah bersabda, adalah orang yang paling murah hati dan dermawan pada bulan Ramadan. Ketika Jibril bertemu dengannya, beliau akan bertemu dengan Jibril setiap malam dan merevisi Al-Quran. Dan Rasulullah SAW lebih murah hati daripada angin yang bertiup. Dan bisa teman-teman rasakan, angin yang bertiup sepoi-sepoi adalah angin yang begitu mengenakan, angin yang begitu sangat enak dirasakan, enak di hati, enak di jiwa, enak juga di raga. Dan itulah selembut hati Rasulullah. Dan kita mungkin akan sangat susah seperti itu, tapi kita minimal mencoba meskipun sedikit. Nah, setidaknya kita berusaha untuk serius melaksanakan saum ini gitu ya. Kita serius, kita maksimalkan. Ya ujung-ujungnya berarti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Hati yang lembut, ibadah yang sangat maksimal, belajar tarawih meskipun susah, belajar menahan amarah, belajar menahan hawa nafsu. Dan itu harian, ulang-ulang selama 1 bulan, 30 hari. Dan itu Allah terus melatih kita menjadi orang yang terbaik. Dan tujuannya saum adalah menjadikan kita orang yang terbaik. Karena takwa itu adalah orang yang terbaik. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bertakwa. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku amal perbuatan yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Bersabda, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, tetapi itu sangat mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah itu? Yaitu adalah saum atau puasa. Puasa adalah perisai. Jadi puasa itu adalah benteng gitu ya. Puasa itu adalah perisai, sedekah memadamkan kesalahan, bagaimana air memadamkan api. Jadi saum itu adalah perisai. Perisai dari setiap hal-hal yang negatif yang ada di luaran sana. Kita bisa menjadikan saum itu sebagai benteng kita untuk menjadi yang terbaik. Dan kata Rasulullah, di sini dikatakan bahwasannya amal yang akan menjadikan kita terjauh dari siksaan neraka dan mendekatkan kita ke surga adalah salah satunya dengan saum. Karena saum adalah benteng untuk menjaga diri kita akan senantiasa dalam kebaikan. Yang kedua di sini dalam hadis ini dikatakan adalah sedekah, karena sedekah bisa memadamkan air ke dalam api.
sedekah diibaratkan bisa memadamkan air kepada api, dan salah satu yang bisa memadamkan api adalah air. Dan perbanyaklah sedekah. Ketika kita sudah memampukan melaksanakan saum, memaksimalkan saum, dan sambungkanlah dengan sedekah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik, orang yang terbebas dari siksaan neraka, dan orang yang senantiasa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Itu ya teman-teman semuanya, sahabat semuanya, umat sekalian. Jadi dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah ayat tentang saum. Saum itu adalah sebuah syariat yang telah Allah wajibkan dari sebelum umat Nabi Muhammad, dan tujuannya tidak lain adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, melembutkan hati, menjadikan kita orang yang sabar, menjadikan kita orang yang soleh, menjadikan kita orang yang taat, dan banyak lagi. Dan jadikanlah Ramadan ini adalah momen latihan kita, latihan yang terulang-ulang setiap tahun, karena latihan ini tidak cukup 1 kali, 2 kali, bahkan puluhan kali tidak akan pernah cukup. Terbaik yang proses panjang, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Karena orang yang baik tidak dihasilkan dari proses yang sedikit, tidak dihasilkan dari proses yang sebentar, menghasilkan dari proses yang lama dan latihan yang berulang-ulang. Dan kenapa Allah senantiasa melatih kita di bulan Ramadan berulang-ulang dari kita kecil bahkan sampai sekarang, agar kita tujuannya la'allakum tattaqun. Itu ya ummahat. Mungkin itu yang dibahas di materi sekarang di minggu depan. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di materi berikutnya, dan ini adalah sebagai pengganti kita, halakoh kita, karena kita tidak bisa bertemu di halakoh yang biasanya rutin seminggu sekali. Ini mudah-mudahan sebagai untuk mengcas kata Teh Rini kemarin, ingin sekali dicas kembali katanya, dan ini mudah-mudahan menjadi charger buat kita untuk semangat lagi, untuk lebih giat lagi melaksanakan amaliyah kebaikan. Itu ya teman-teman, dan catat 10 hari pertama adalah 10 hari ketika kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, gitu ya. Mungkin itu yang dibahas di pertemuan sekarang. Mudah-mudahan menjadikan ilmu kembali, mudah-mudahan menjadi tadzkirah kembali, mudah-mudahan menjadi hamasah, menjadi penyemangat kembali, terutama untuk diri saya yang sama-sama sedang berlatih untuk menjadi lebih baik, dan terutama untuk ummahat sekalian yang senantiasa sama-sama bersama dengan saya untuk menjadi orang yang terbaik, karena orang yang terbaik tidak bisa dihasilkan dari proses yang sebentar, melainkan dari proses yang lama dan begitu panjang, dan dari proses yang tidak akan pernah berhenti. Itu ya. Itu mungkin segitu saja teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun yang ingin dibahas, kita bahas bersama di grup kita ya. Mungkin segitu dulu dari saya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma salimni li Ramadana wa salim Ramadana li wa salimhu minni mutaqabbala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.